Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Syahputra, NPME 1I020055. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari penjelasan hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang-pasang surut air laut. Hutan ini khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi, baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat mengendapkan lumpur yang dibawanya melalui dari hulu. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi. Adapun manfaat dan fungsi tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Habitat satwa langka. Hutan mangrove sering menjadi habitat jenis-jenis satwa. Lebih dari 100 jenis burung hidup di sini. Dan daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan mangrove merupakan tempat mendaratnya ribuan burung pantai ringan migran. Pelindung terhadap bencana alam. Vegetasi hutan mangrove dapat melindungi bangunan, tanaman, pertanian, atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Sifat fisik tanaman pada hutan mangrove membantu proses pengendapan lumpur dengan hutan mangrove kualitas laut terjaga dari endapan lumpur erosi. Penambahan unsur hara. Sifat fisik hutan mangrove cenderung memperlambat aliran air dan terjadi di pengendapan. Seiring dengan proses pengendapan ini terjadi unsur hara yang berasal dari berbagai sumber termasuk pencucian dari areal pertanian. Proses fotosintesis mengubah karbon organik atau CO2 menjadi karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi. Pada sebagian besar ekosistem, bahan ini membusuk dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai CO2. Akan tetapi, hutan bakau justru mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk. Karena itu, hutan bakau atau hutan mangrove lebih berfungsi sebagai penyerap karbon dibandingkan dengan sumber karbon. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi pantai dari abrasi atau pengikisan, serta merendam gelombang besar termasuk tsunami. Mangrove merupakan hamparan hutan luas yang biasanya hidup di daerah pantai ataupun daerah berlumpur. Padang lamun adalah ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lam. Sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang beradaptasi di air asin. Padang lamun biasanya dapat terbentuk pada bagian perairan laut yang dangkal atau kurang dari 3 meter, namun dasarnya tidak pernah terbuka dari perairan. Ia dapat dianggap sebagai bagian dari ekosistem hutan mangrove, walaupun padang lamun dapat berdiri sendiri. Ekosistem terumbu karang. Padang lamun juga dapat dilihat sebagai ekosistem antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Lamun adalah sumber pakan utama untuk hewan duyung. Awalnya menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan terumbu karang karena sebelum zat-zat halus dan berbahaya menuju permukaan terumbu karang terlebih dahulu disaring oleh lamun. Selain bermanfaat bagi kelangsungan hidup terumbu karang, padang lamun juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dari alam.
Wilayah penyebarannya di seluruh perairan dangkal termasuk Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padang lamun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padang lamun. 1. Perairan laut dangkal berlumpur dan mengandung pasir. 2. Kedalaman tidak lebih dari 10 meter agar cahaya dapat menembus. 3. Suhu antara 20-30 derajat Celcius. 4. Kadar garam antara 25-35 per mil. 5. Kecepatan arus sekitar 0,5 meter per detik. Fungsi padang lamun. 1. Sebagai tempat berkembang biaknya ikan-ikan kecil dan udang. 2. Sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi. 3. Sebagai penyedia bahan makanan bagi biota laut. Dan yang terakhir itu terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan yang bersimbiosis dan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zoocataelae. Terumbu karang termasuk dalam jenis Phylum Cnidaria, kelas Anthozoa, yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yakni Hecacoralia atau Zoantharia dan Octocoralia. Yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi, dan fisiologi. Terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut. Di samping hutan mangrove dan padang lamun, terumbu karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Dan pada hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang merupakan 3 ekosistem penting di daerah pesisir. Hutan bakau dan padang lamun dan terumbu karang berperan penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi dan erosi serta tempat pemijahan bagi hewan-hewan, penghuni laut, dan penghuni laut lainnya. Terumbu karang merupakan rumah bagi banyak makhluk hidup laut. Diperkirakan lebih dari 3.000 spesies dapat dijumpai pada terumbu karang yang hidup di Asia Tenggara. Sekian penjelasan tugas ekologi laut tropis dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.